Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makharijul huruf dan sifat huruf, lalu berikan contohnya. Untuk jawaban makharijul huruf, makhraj merupakan bagian terpenting dari ilmu tajwid dan bahkan hampir seluruh masalah-masalah hukum. Bacaan dalam ilmu tajwid bermuara dan kembali kepada bab makhraj atau bab makharijul huruf. Oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi orang yang akan membaca Al-Quran untuk terlebih dahulu menguasai atau mempelajari makharijul huruf. Makhraj secara bahasa ialah tempat keluar, sedangkan ya, menurut istilah yang dimaksud makharijul huruf di sini yaitu suatu tempat di mana yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Secara umum makharijul huruf sendiri terbagi atas 17 makharijul huruf. Namun para ulama meringkas makharijul huruf tersebut menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut, yang contohnya huruf mad, diantaranya yaitu huruf mad, alif, wawu, dan ya. Ini keluar dari rongga tenggorokan atau dan mulut. Kemudian ada yang kedua al-halqu. Al-halqu atau tenggorokan, yang hurufnya itu ada 6, diantaranya hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Misalkan makharijul huruf, contohnya a, i, u, ba, itu dari hamzah, a, i, u, ba. Nah, itu contoh makharijul huruf yang keluar dari makhraj halku atau tenggorokan. Contoh yang keluar dari al-jauf, misalkan a, i, u, ba, bi, bu. Nah, huruf-huruf mad tersebut sebagai contoh dari makharijul huruf. Kemudian yang kedua ada sifatul huruf. Sifatul huruf yaitu menurut bahasa maqama bisyai'i, sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Adapun sifat huruf menurut istilah yaitu sifat adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, rokhawah, hamas, syiddah, dan sebagainya. Itu penjelasan dari sifatul huruf. Nah, jadi pada pengertian tersebut tampak bahwa sifat-sifat huruf hijaiyah selalu dikaitkan dengan makhrajnya, selalu dikaitkan dengan tempat keluarnya, mengingat makhraj huruf merupakan standar untuk penentuan sifat dari huruf hijaiyah. Antara sifat dan makhrajnya harus saling terikat atau harus saling terkait. Makhraj huruf tidak akan tampak jika sifat hurufnya tidak dikeluarkan secara benar. Sebaliknya begitupun sifat huruf tidak akan tepat selama tidak mengenai tempat keluarnya itu huruf tersendiri. Menurut ahli qiraah berbeda pendapat dalam penetapan atau menetapkan jumlah sifat-sifatul huruf hijaiyah. Ada yang menetapkan 19, ada 6, ada 18 sifat, ada 17 sifat, ada 16 sifat, bahkan ada yang 14 sifat. Bahkan ada juga yang menetapkan 44 sifat. Namun biasanya pendapat yang dipakai adalah pendapat Syekh Ibnu Jazari yang mengatakan bahwa sifat huruf hijaiyah berjumlah 17 sifat. Nah, di antara yang 17 tersebut dibagi ke dalam 2 bagian. Ada sifat lazimah dan ada sifat aridoh. Kemudian dari sifat lazimah tersendiri diantaranya ada
hames. Ada hames berlawanan dengan jahar. Hames sendiri yaitu suara yang samar. Sedangkan menurut istilah, hames adalah pengucapan yang disertai keluarnya napas. Huruf-hurufnya berjumlah 10, diantaranya fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sa, ka, dan ta. Misalkan musyrikun, yakhda'un. Nah, itu contoh-contoh hamas. Kemudian ada jahar. Jahar sendiri menurut bahasa ialah jelas, yaitu jahar. Sedangkan menurut istilah yaitu pengucapan huruf yang tidak disertai dengan keluarnya napas. Di antaranya huruf-huruf hamas contohnya ada 2, yaitu nun dan lam. Alhamdulillah dan inna nunazil. Nah, nun dan lam itu termasuk ke dalam huruf-huruf jahar. Kemudian ada syidah. Syidah berlawanan dengan rokhwah. Syidah sendiri yaitu artinya kuat atau pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Di antaranya ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada po, ada ba, ada ka, dan ta. Itu syidah berlawanan dengan rokhwah. Contohnya limajnun. Nah, kemudian ada at'amahum. Itu contoh huruf jim dan huruf to. Kemudian ada tawasud. Tawasud merupakan artinya sedang. Itu sedang atau pengucapan suara yang tidak terlalu tertahan sehingga terdengar agak lemah. Huruf-hurufnya diantaranya lam, nun, ain, mim, dan ro. Misalkan alhamdulillah. Kemudian ada contoh dari huruf ain. Wa'dallah. Itu contoh dari sifat tawasud. Kemudian ada rokhwah. Rokhwah sendiri yaitu lemah. Nah, rokhwah sendiri menurut istilah yaitu pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu bergantung pada makhrajnya. Misalkan dari huruf zai, misal contoh azwaja. Kemudian contoh dari huruf sin, yuwaswisu. Nah, itu huruf-huruf dari sifat rokhwah. Kemudian ada isti'la. Isti'la artinya terangkat atau pengucapan huruf yang disertai terangkatnya lidah ke atas langit-langit atau ke atas mulut. Hurufnya ada 7, sebut huruf isti'la. Yang pertama ada huruf kho, ada so, ada do, ada ghe, ada to, ada qo, dan zo. Misalkan yakhtassu. Kemudian waladdallin. Itu contoh jadi istilah. Dan istifal. Ada juga istifal. Istilah itu berlawanan dengan istifal. Itu istifal itu menurun, jadi ke bawah. Pengucapan huruf disertai dengan turunnya lidah dari langit-langit, dari mulut diturunkan ke bawah. Misalkan dari huruf waw, wa atainaka, atau dari huruf sin, liyatasaalun. Nah, jadi menurun. Pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit. Kemudian ada huruf itbaq. Itbaq tersendiri yaitu berlawanan dengan infitah. Kalau itbaq lengket, kalau infitah terpisah. Jadi mulut kebuka. Misalkan dari huruf itbaq
Dari huruf itbaq sendiri ada 4. Di antaranya ada zo, to, so, dan do. Misalkan zo, az-zalimun, az-zalimun. Terus dari to, at-tammah, wa idza ja'atit tammah. Nah, kemudian inpitah sendiri yaitu terpisah. Pengucapan huruf disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit. Tuh, misalkan kho, fa'akhodathum, fa'akhodathum. Kemudian ada falamma, fa. Pengucapan fa sendiri yaitu terpisah antara lidah menjauh dari langit-langit. Kemudian ada idlaq. Idlaq itu berlawanan dengan ismat. Idlaq menurut bahasa ialah lancipnya lidah. Kemudian menurut istilah yaitu pengucapannya mudah keluar karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Huruf-hurufnya ada 6. Di antaranya ada fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Itu pengucapan huruf yang sangat mudah karena makhraj dari ujung lidah dan bibir. Fa, ro, nun, lam, mim, ba. Kemudian ada ismat. Ismat sendiri yaitu tertahan. Pengucapannya keluar dengan tertahan karena relatif sulit dalam ismat. Seperti lapad asjad. Ismat. Kata yang hanya terdiri dari ismat biasanya bukan dari bahasa Arab asli. Seperti lapad asjad. Itu sifat-sifat huruf. Kemudian pembagian yang kedua, jelaskan pembagian hukum nun mati dan tanwin. Lalu berikan contohnya. Nah, pembagian hukum nun mati dan tanwin menurut ahli tajwid itu terbagi atas 6 bagian. Yang pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ada 4 bagian. Maaf, ada 4 bagian. Pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ihfa. Nah, dari idhar, idgham, iqlab, ihfa tersebut, makharijul huruf yang 28 itu dibagi apabila nun mati atau tanwin menghadap huruf hijaiyah yang berada di hukum. Lalu ahli tajwid membuat kaidah linuniin taskun wali tanwini arba'u ahkamin fahud tabyini. Hukum nun paeh jeung tanwin katetepan hukum opat kudu cekel pertelaan. Itu menurut ahli tajwid yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Yang pertama dari hukum nun mati dan tanwin itu adalah hukum idhar. Idhar sendiri menurut bahasa atau menurut lugat yaitu al-bayanu, kadar jelas, itu jelas. Nah, menurut istilah yaitu ikhroju kulli harfin min mahrojihi. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf. Idhar sendiri patokannya atau definisinya apabila ada nun mati atau tanwin menghadap salah satu huruf idhar yang 6, diantaranya hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho, maka membacanya harus dijelaskan, membaca nun mati dan sukun. Contoh idhar, ketika nun mati bertemu salah satu huruf idhar. Ketika nun mati bertemu hamzah, contoh min ummatin. Lalu ketika nun mati bertemu ha, yanhauna. Kemudian yang ketiga, ketika nun mati bertemu ha, wanhar. Nah, lalu ketika nun mati bertemu kho, misalkan min khauf. Lalu ketika nun mati bertemu ain,
min alaq, min alaq. Ketika nun mati bertemu ghin, min ghillin, min ghillin. Nah, jadi pembacaan nun matinya itu harus jelas. Kemudian ketika tanwin menghadap atau bertemu salah satu huruf idhar yang 6, misalkan tanwin bertemu dengan ha, salamun hiya, salamun hiya. Lalu kedua, ketika tanwin bertemu ha, ghafurun halim. Lalu ketika tanwin bertemu kha, misalkan zarrotin misqalla, misqalla zarrotin khairoyyaro, zarrotin khairoyyaro. Kemudian ketika tanwin bertemu ain, wa'dan alaihim, wa'dan alaihim. Lalu ketika tanwin bertemu ghin, haliman ghafuro, haliman ghafuro. Nah, itu diantara contoh-contoh idhar. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan idgham. Idgham sendiri yaitu menurut bahasa yaitu memasukkan, atau menurut istilah idholu syai'in fi syai'in, atau iltiqa'u menurut bahasa idholu syai'in fi syai'in, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Lalu menurut istilah yaitu iltiqa'u harfin sakinin bimutaharikin haitsu yasironi harfan musyaddadan yartafi'u lisanu indau irtifa'atan wahidatan. Yang artinya bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga menjadikan satu huruf yang ditasdid serta narima kaluhurna letah, menerima ke lidah jadi ke atas ketika mengucapkan huruf yang ditasdid dengan sekaligus. Misalkan huruf-huruf dari idgham itu yaitu ada 6. Yang pertama ya, ro, mim, lam, waw, nun, yang kemudian dikumpulkan ke dalam lafaz yarmaluna. Patokan idgham sendiri yaitu apabila nun mati atau tanwin menghadap salah satu huruf idgham yang 6 tadi. Misalkan nun mati menghadap atau kedepannya ada salah satu huruf idgham, misalkan ada ya, may ya'mal, asal katanya man ya'mal, dibaca may ya'mal. Lalu nun mati menghadap ro, min rabbihim, dibaca mir rabbihim. Lalu nun mati menghadap mim, min menghadap min man, asal kata min man, jadi dibaca mimman. Lalu nun mati menghadap waw, min waliyin, min waliyin, dimasukkan, diidghamkan, jadi dibaca miwaliyu, miwaliyu wala nasir, miwaliyu. Atau wabarqun yaj'alu, wabarkun yaj'alu, tanwin menghadap ya. Lalu ada nun mati menghadap lam, nun mati menghadap lam, misal walakin la yash'urun, jadi walakin la yash'urun. Atau nun mati menghadap nun mati menghadap nun, misalkan contoh min nunin, asal katanya min nunin, jadi dibaca min nunin. Nah, itu idgham. Idgham sendiri terbagi kepada 2 bagian, ada idgham ma'al gunah, hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw, dan idgham bila gunah, hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Kemudian yang ketiga ada dari hukum nun mati dan tanwin, itu yang ketiga adalah iklab. Nah, iklab sendiri menurut lugot yaitu tahwilu syai'i an wajhi, memindahkan sesuatu dari jalannya, itu dari jalannya. Kemudian iklab menurut istilah yaitu jalu harpin makana harpin akhoro ma'a mura'atil gunati, menjadikan satu huruf ke tempat huruf yang lain serta menjaga guna, marak sarta ngarak sakana guna, menjaga guna.
Nah, pembagian dari nun mati dan tanwin yang ketiga ini mempunyai satu huruf, yaitu ba. Apabila nun mati atau tanwin menghadap atau kedepannya ada ba, huruf iqlab, maka nun mati atau tanwin tersebut dalam pembacaannya digantikan kepada mim mati. Jadi nun mati diganti dengan mim mati. Contohnya mim ba'di. Kemudian yang keempat dari hukum nun pai dan tanwin itu ada yang disebut ikhfa. Ikhfa sendiri yang dimaksud dengan ikhfa itu artinya samar. Samar menurut logot yaitu asatru, yaitu tertutup. Kemudian menurut istilah ibaratun aninutki biharfi sakinin arin ibaratun aninutki biharfin sakinin arin anitas didi ala sifati bainal idhari wal idgomi ma'a muratil gunati, yaitu satu ibarat dari pengucapan huruf yang mati atau huruf yang mati yang tidak memakai tasdid atas sifat antara idhar dan idgom serta menjaga guna, maraksakan guna. Nah, jadi itu diantara definisi ikhfa. Kemudian apabila nun mati atau tanwin menghadap salah satu huruf ikhfa yang semuanya ada 15, itu maka dibacanya samar. Samar, jadi tidak idgom, tidak idhar. Apa saja huruf ikhfa tersebut? Diantaranya sod, dal, se, kaf, sod, dal, sa, kaf, jim, sin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, zo, zo. Nah, sibdasana, kamjadasa, sudgod sama, sunkod sama, dun toyibat, jid pitukod, dozo 5. Itu contoh. Misalkan contohnya yang tikun atau min samarot, atau misalkan anzilin. Nah, itu contoh-contoh dari ikhfa. Itu seputar dari nun mati, hukum nun mati dan tanwin. Lalu yang pertanyaan ketiga, jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya. Lalu berikan contohnya. Mad sendiri menurut bahasa yaitu tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah yaitu mad memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad asli sesuai aturan-aturan tajwid yang berlaku. Huruf mad sendiri yang dimaksud tadi ialah huruf mad tabi'i, diantaranya alif, wawu, dan ya. Nah, itu dari definisi mad. Dan mad sendiri terbagi atas dua bagian. Pertama ada mad asli atau yang disebut mad tabi'i, yaitu hurufnya ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut mad far'i atau dahan atau cabang dari mad asli itu sendiri. Adapun kaidah dari mad asli sendiri, pertama apabila suatu huruf bertanda fathah, kemudian bertemu atau diikuti oleh huruf alif sukun serta tidak diikuti oleh huruf mati atau huruf bertanda tasdid lain, maka huruf tersebut dibaca panjang sekitar dua harkat atau 1 alif atau dua ketukan. Contohnya aroda. Nah, setelah ro fathah itu ada alif aroda. Kaidah yang kedua, apabila suatu huruf yang bertanda kasroh bertemu atau diikuti oleh huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang 2 harokat. Contohnya rohimu. Nah, sebelum ya sukun tadi ada huruf yang diberi harkat kasroh.
Ini baca rohimu, 2 ketukan. Rohimu. Lalu kaidah yang ketiga yaitu ada apabila huruf berharokat domah bertemu dengan atau diikuti oleh waw sukun, maka dibaca panjang 2 harakat sama 1 alif atau 2 ketukan. Contohnya yasumu, yasumu. Nah, yasumu sebelum waw mati itu ada shod yang diberi harakat domah. Itu dari mad asli. Kemudian yang kedua mad far'i. Mad far'i sendiri terbagi atas 13 macam. Kalau dalam ilmu tajwid yang biasa saya kaji itu ada 14. Ada 13 macam. Yang pertama mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal sendiri yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harakat sebagai pengganti hamzah yang terhilangkan. Misalkan aadamu. Nah, aadamu dibaca adamu. Aakulu dibaca akulu. Nah, itu mad badal. Lalu yang kedua ada mad iwad. Mad iwad sendiri yaitu mad yang terjadi ketika berwakaf pada yang berakhiran fathatain. Ketika ada fathatain, ada tanwin patah di akhir kalimat, lalu pembaca dibaca wakaf, maka itu dihukumi sebagai mad iwad. Mad iwad, iwad itu pengganti. Nah, contohnya aliman hakima. Nah, aliman hakiman jadi dibaca aliman hakima. Nah, itu yang kedua dari mad iwad. Kemudian yang ketiga ada mad tamkin. Mad tamkin sendiri terdapat pada huruf ya bertasdid bertemu dengan ya mati. Jadi ya yang pertama, ya pertama itu bertasdid, lalu yang setelahnya itu ada ya lagi tapi sukun. Misalkan huyitum, huyitum. Ini contoh dari mad tamkin. Kemudian ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil sendiri yaitu adalah huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i bertemu dengan atau diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Atau yang disebut mad wajib mutasil itu kumpul mad serta hamzah, hamzahna sakalimah. Kalau bahasa Sunda. Di kadar panjangnya berapa? 2,5 alif atau 6 harkat. 3 alif atau 6 harkat. Misalkan mayyasha'u atau wa malaikatahu, wa malaikatahu. Nah, itu mad wajib mutasil. Lalu yang kelima ada mad jaid munfasil. Mad jaid munfasil itu dilakukan apabila huruf mad tabi'i yang wawu, alif, iya itu terdapat pada sebuah kata bertemu atau diikuti oleh hamzah yang terdapat pada kata lain berikutnya, atau kumpul mad serta hamzah, hamzahna pisah kalimah. Nah, itu baca kadar pembacaan atau panjangnya dalam pembacanya itu ada yang 1 alif atau 2 harakat, ada yang membaca 2 alif atau 4 harakat, atau ada yang juga 2 alif setengah atau 5 harakat. Misalkan inna anzalnahu, inna anzalnahu, atau yahsabu annama lahu akhladah. Nah, lahu akhladah, inna anzalna. Nah, itu mad jaid munfasil. Kemudian yang keenam ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah di sini yaitu hak domir yang bertemu dengan hamzah yang dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol dan berubah menjadi mati ketika wakaf. Misalkan yashfa'u indahu illa biizni. Ya, yashfa'u indahu illa biizni, indahu illa. Nah, itu mad silah tawilah. Hu menghadap hamzah. Lalu ada juga seperti tadi yahsabu annama lahu akhladah, hu a. Nah, kemudian ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat pada hak domir. Contohnya ahlihi, malahu, hu,
hi. Nah, setelah ha domir tidak ada hamzah, itu mad silah qasirah. Kemudian mad li sukun. Mad li sukun sendiri yaitu apabila huruf mad tabi'i bertemu dengan atau diikuti oleh sebuah huruf hidup di dalam sebuah kata serta membacaan diwakafkan. Setelah mad tabi'i kedepannya ada huruf yang mati karena wakaf, nah itu disebut mad li sukun. Panjangnya yaitu ada 3 alif atau 6 harakat. Kemudian ada mad lazim musaqqal harfi, yaitu mad lazim musaqqal harfi itu yaitu mad lazim harfi musbah, disebut juga mad lazim harfi musbah. Pemanjangan bunyi mad yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah. Itu atau yang lazim disebut ayat mutasyabihat. Misalnya diantaranya kan nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, kam asala nakos, alif lam mim, kaf ha ya ain shod, nah, yasin, tuh nun, qaf, itu mad lazim musaqqal harfi. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi di sini disebut mad lazim harfi musabba harfi. Pemanjangan bunyi huruf yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan ayat, tapi panjangnya hanya 1 alif atau 2 harakat. Termasuk mad lazim mukhaffaf harfi diantaranya ro, ha, to, ya, ha. Misalkan alif lam ro, to, ha, yasin, ha, mim. Nah, itu mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ada mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi ini pemanjangan bunyi yang dilakukan apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertanda tasdid dalam sebuah kata. Nah, kadar madnya adalah 3 alif atau 6 harakat. Misalkan wa ma min dabbatin waladdallin fa iza ja'atis shakhah. Nah, itu mad lazim musaqqal kilmi. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi ini sebuah mad badal yang bertemu dengan huruf mati dalam sebuah kata. Ini 3 alif sampai 6 atau 6 harakat dalam pembacaan. Ini ada dalam surat Yunus ayat 51 dan ayat 91, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum. Al-ana. Itu dalam ayat 51. Kemudian ada dalam ayat 91 al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana. Kemudian ada madlin. Madlin ini mempunyai 2 huruf yaitu wawu sukun dan ya sukun. Apabila setelah huruf yang di harakat fathah kemudian ke depannya ada wawu sukun, atau setelah harakat fathah huruf yang di harakat fathah setelahnya ada ya sukun, maka itu disebut madlin. Itu juga ketika dalam pembacaan waqaf atau dibaca waqaf. Panjangnya 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Contoh wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, min khauf Quraisy. Nah, itu contoh madlin. Kemudian yang terakhir mad barki. Mad barki di sini ada mad badal yang diikuti oleh huruf bertanda tasdid. Kadar madnya yaitu 3 alif atau 6 harakat. Disebut juga mad barki karena mad tersebut dapat dibedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita. Misalkan Allahu. Nah, itu dalam Allahu contoh dari mad barki sendiri.